Oke, terima kasih. Selamat sore. Senang kami bisa hadir di objek wisata Pagar Batu hari ini. Kami senang sekali bisa bertemu dengan pemilik objek wisata Pagar Batu yang tidak jauh lokasinya dari objek wisata Sibiabia. Selamat sore Bapak Sakap Syihotang. Selamat sore. Senang bertemu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Kami dari Danau Toba Channel TV sangat ingin pada sore hari ini bisa berdiskusi dengan Bapak. Kami ingin mendapatkan banyak informasi agar menjadi satu informasi yang sangat luar biasa bagi masyarakat luas. Kami mengetahui bahwa Bapak Sakap Syihotang merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ikut membidani lahirnya Kabupaten Samosir. Kami ingin mendengarkan cerita yang selengkapnya dari Bapak. Kami mohon diberitakan kepada kami, Pak. Sebenarnya kata membidani mungkin masuk akal ya, karena proses dalam 3,5 tahun mulai dari ide sampai keluar Undang-Undang Nomor 36/2003, sebenarnya saya aktif sekali di persoalan setiap event. Jadi kalau ini sebenarnya Samosir ini untuk bisa jadi kabupaten itu sebenarnya cita-cita daripada orang tua kita terdahulu. Oh gitu Pak ya? Ya boleh dikata 1962 pun sudah bergeming, ini tadinya jadi mau kabupaten, sehingga pada waktu itu dicoba-coba prosesnya larinya jadi ke Dewi tahun 1964. Lalu adalah terbuka program pemerintah pemekaran yang mulai bergeming mulai tahun 1999. Ya, kita pun waktu itu ikutlah hadir untuk pemekaran Tarutung, Taput menjadi Tobasa. Oh iya Pak ya. Pada waktu itu. Lalu sebenarnya Tobasa sama Badige sama Tarutung itu sebenarnya hampir juga sama urusannya. Kalau kita setiap berurusan harus menginap baik di Badige baik di Tarutung. Oh begitu adanya Pak ya. Lalu kita berpikir bagaimana untuk mendekatkan kesejahteraan masyarakat Samosir ini lebih dekat dengan administrasi, urusan administrasi, tidak berurusan panjang-panjang. Ya setidak-tidaknya ada istilah dan regulasi daripada peraturan yang sudah ada. Saya memotong jalur-jalur dari yang ada, sehingga adalah upaya daripada tokoh-tokoh, rekan-rekan kita yang juga mau mengingat atau mengini kembali dari menginisiasi kembali dari cita-cita tahun 1962 dulu. Oh gitu Pak ya, berarti sejak tahun 1962 ini sudah bergeming Pak ya? Sudah bergeming. Oh begitu Pak. Oke Pak, sampai di masa Bapak, saya pikir kan sudah barang tentu ada rekan-rekan yang ikut berjuang bersama Bapak sehingga kabupaten lahir menjadi Kabupaten Samosir bisa menjadi kabupaten. Mungkin siapa-siapa aja mungkin rekan pada masa itu Pak? Kalau kita memang ada begini ya, pada dasarnya karena ini disebut pemekaran atau pemerakarsa, yang disebut pemerakarsa menurut saya lupakan pemerakarsa. Tapi kalau pendukung pemekaran, saya yakin kalimat inilah yang paling tepat. Oh begitu Pak ya? Iya, karena pemerakarsa itu adalah ideator daripada pembuat suatu cita-cita atau pencetus lah ceritanya. Oke Pak, oke Pak. Sementara pencetus ini dari dulu sebenarnya ada kalimat itu kan, dari 1962. Iya Pak ya? Tapi kalau yang disebut sekarang itu ada macam-macam keseliuran. Saya ikut pemerakarsa, saya tokoh pemerakarsa. Menurut saya dihilangkan, dilupakanlah itu. Tapi kalau pendukung daripada Kabupaten Samosir
Itulah kalimat yang paling tepat sebenarnya sebutan. Baik Pak, baik Pak. Kalau untuk kita buatkan Pak, pendukung untuk berdirinya, lahirnya Kabupaten Samosir, kira-kira mungkin yang masih Bapak ingat sangat perjuangan Bapak dengan rekan-rekan, siapa-siapa aja sosok-sosok seperti Ada itu, Pak? 3 tingkatan memang. Ya Pak. Kalau di Samosir ada yang disebut kepanitiaan, sebenarnya mereka bilang pemerakarsa, tetapi kalau menurut saya lupakan aja, tetaplah kalau menurut saya itu pendukung lah ya. Ya, Pak. Panitianya dari sini dulu ada namanya W Cimbolon atau Amarisma atau disebut Opubasana. Kopung Basana. Ketuanya. Nah tentu ada perangkak-perangkaknya di situ, diantaranya ada yang namanya Maju Tangga, ada namanya Gula Tangga. Yang ini yang saya ingat di Maju Hidup ini, ada yang namanya Pisar Sidaputar dari Tomok, Iya Pak. ada yang namanya Guntur Manik dari Ronggurni Hutan, ada namanya Abi Sinaga dari Semerangka, anggota DPRD dari Hatujuan, ada namanya Parniotan Limbong, Iya Pak. ada namanya Berin Nebako, itu almarhum kalau Iya. Berin nama. Ada yang namanya Nahum Nebako, memang ini sangat kental nama-nama ini dulu, tapi sebenarnya banyak. Tapi Banyak, sehingga ya. saya mengartikan terang memang kalau yang disebut penduduk atau pemekaran, kalau menurut saya semua masyarakat Samosir, tanpa Iya. ada masyarakatnya ya tidak mungkin terjadi kabupaten Benar. Samosir. Nah, sejauh itu setahu saya. Sementara ada tingkatan kalau di Medan, di tingkat provinsi Iya. istilahnya. Kalau di provinsi itu ada namanya Pak Panangian Haryanja, Panangian Haryanja Pak ya. Kolonel Angkatan Udara, ketuanya. Iya Pak. Didampingi namanya TP Madau, ada namanya Pak Sitanggang Panorama, ada juga nama yang ini Joker, yang disebut Joker itu bisa di Medan, bisa di Samosir, namanya Frans Tanggang. Frans Tanggang Pak ya. Iya, ada juga namanya perlindungan Sihota di Medan juga ini, Iya, mereka Pak. ini kan. Tapi tentu ada juga mantan rektor Marga Simarmata juga, macam-macam lah dari Medan. Tapi kalau ketuanya itu yang jelas Pak Haryanja ini. Pak Haryanja Pak. Itu untuk di tingkat provinsi Pak ya. Iya Pak provinsi. Kalau di tahap yang lebih tinggi atau di pusat Pak? Yang lebih tinggi ini memang kami ada yang disebut namanya antara Pak Beni dengan Pak Tagor Rumban Raja. Pak Beni Pasaribu yang dimaksud Pak? Iya. Sama Pak Tagor Rumban Raja Pak. Raja. Iya. Beliau ini boleh dikata kalau di tingkat mungkin DPRD ya kita bisa mengatakan dia leading sektornya adalah Pak Beni. Iya. Kalau di tingkat finance sama ini sama tekanan di tingkat pejabat atau di tingkat katakanlah tokoh-tokoh yang top di Republik ini Iya. adalah namanya Pak Tagor Rumban Raja. Pak Tagor Rumban Raja, Pak, ya. Kita yakini karena dia sendiri boleh dikata bisa memerintah anggota dewan yang udah senior Di masa itu Pak masa ya. itu katakan aja ke namanya Pak Panda. Panda Bapak yang dimaksud Pak. Iya, contohnya, iya Pak ya. apa kau harus itu? Misalnya Pak Ferry Lusida, semua ya tokoh-tokoh Golkar dulu juga dipegang sama dia pada waktu itu. Saya lihat Pak ya. ya. Tapi saya juga memaklumi mereka ini kan ada keterbatasan bisnis sama juga tugas, baik Pak Beni, baik Pak Tagor ini, sehingga kita di belakang ini yang memang sangat aktif. Oh begitu Pak ya. Artinya kalau beliau kan tempat pelaporan kita, tapi kita yang mundar mandir ini Yang melaksanakan gitu Pak ya, di lapangan Pak ya. Bahkan kalau dikatakan peranan sebenarnya yang lebih besar adalah sama Pak Juang Situmorang. Pak Juang Situmorang Pak ya. Waktu itu dia kebetulan masih staf ahli, tetapi sejak setelah bergulir juga proses dari pemekaran ini ada namanya katakan saja dia menjadi Dirjen Nokda, lebih berperan pada waktu itu. Oke, terima kasih Pak. Tapi kalau di tingkat bawahnya ini memang banyak kami ini.
ada yang namanya Dr. Rebet Simbolon, ada yang namanya Dr. Edward di Departemen Dalam Negeri ini, Dr. Edward Sigalinggi. Sementara ada yang namanya Pak Josmar Nebaho, ada yang namanya Pak Parel Nebaho, ada Pak Robert Nebaho, ada yang namanya Washington Simbolon. Lupa banyak juga masih nama-nama, tapi berarti banyak sekali Pak ya. Yang meninggal misalnya Pak Kobes yang anggota DPR ya, nanti itu di DPR atau di mana namanya Departemen Dalam Negeri. Saya memang itulah peran saya lebih kental di sana, di samping pembiayaan, pendanaan, mencari pendanaan untuk menjadikan ini kabupaten. Tetapi jangan lupa memang kalau berbicara masalah pemekaran di Kabupaten Samosir ini sebenarnya ada keunikannya. Kita kan berbeda dengan pemekaran atau kabupaten yang lain. Katakan saja Bangka, Kapak Barat, hampir yang satu gelombang di Serdang Bedage. Mereka ini yang disebut adalah inisiatif pemerintah. Oh gitu Pak ya. Kalau kita inisiatif masyarakat ya Pak ya. Di sini sebenarnya perbedaannya. Kalau mau diskusi yang lebih lanjut, apalah peranan daripada masyarakat di perjalanan kabupaten ini. Seharusnya peranannya dia yang harus lebih kuat daripada pemerintahnya. Sementara pemerintah menurut saya, karena juga mantan juga ya, sudah sempat juga staf ahli di perindustrian, katakanlah di Samosir pun boleh dikata sudah tingkat level yang ini di Samosir menjabat, ya artinya kita ngerti lah apa yang disebut tata kelola pemerintahan kan. Iya Pak ya. Sebenarnya di sini ya sebenarnya diskusi kita yang lebih kental nantinya. Kalau soal pemekaran ini kita udah selesai pemekaran. Menurut saya itu hanya sejarah lah itu. Kalau ada yang ingat ya silakan. Tapi kalau untuk masa depannya apa yang disebut menjadi Kabupaten Samosir, kalau ini sebenarnya menurut saya tertarik kita untuk bahas. Oke, terima kasih Pak. Jadi itu Pak, kita sudah dengarkan Bapak sebutkan banyak nama. Kita berharap para keturunan daripada yang Bapak sebutkan tadi nama itu bisa merasa bangga. Dengan bangganya itu harapan kita dia akan berupaya mengisi dengan sudah berdirinya Kabupaten Samosir, mengisi pembangunan itu. Jadi baik Bapak, kami akan lebih jauh menanyakan kepada Bapak setelah Kabupaten Samosir terbentuk, kami ingin banyak mendapatkan cerita di mana pada saat itu peran Bapak. Maksudnya peran apanya sekarang? Saya mendengar bahwasannya Bapak juga pernah menjadi pejabat di Kabupaten Samosir. Saya sebenarnya berperan, saya aneh memang. Anehnya begini, dari segi golongan mungkin sama jabatan, menurut saya nggak layak ke daerah ini. Tetapi atas dorongan daripada rekan-rekan yang disebut namanya Pak Tagor, Pak Sujuangun, Situmorang sangat berperan, dan ada namanya waktu itu anggota DPRD Pak Kobes Sinaga, ada namanya anggota DPR RI, dan ada namanya Pak Dr. Manase Malo, Ketua Komisi 2 waktu itu. Iya Pak. Pada waktu itu mengatakan percuma kalian membuat Kabupaten Samosir ini kalau ini nggak bisa menjemput bola. Itu cerita ada. Sehingga saya lihat belum sejak waktu namanya PLT-nya Pak, artinya masih persiapan untuk pembenahan menjadi dapat APBD Kabupaten Samosir yang dipimpin oleh Wilmar Simendorang. Pada waktu saya belum aktif memang, tapi setelah definitif Bupati yang baru yang namanya Menghindar Simbolon, pada waktu itu rekan-rekan ini menggelitik ke saya, percuma katanya dibikin itu kalau hanya malah semakin susah masyarakatnya. Sekarang kan Samosir itu kan PAD-nya waktu itu kalau nggak salah masih 480 juta. Sementara persyaratan untuk jadi kabupaten itu minimum 5M
PAD-nya. Minimum Pak ya. Minimum pada waktu persyaratan, sehingga dulu terlunta-lunta itu salah satu syarat yang kurang pada waktu itu. Lalu bisalah dari annual fee dan Toba untuk memenuhi PAD-nya sehingga bisa kita layak jadi dapat gaji anggota DPRD ini. Begitu Pak ya. Itu ininya pada waktu itu. Lalu kalau disebut saya di sini berperan menjemput bola, sebenarnya saya kebiasaan dari sejak ada pencaharian atau katakanlah tahu cari duit. Iya Pak ya. Kalau saya misalnya kayak Samosir ini bawa uang, katakan ya nominal katakanlah 1 juta zaman dulu gitu. Iya Pak. Ya saya pulang ke sana ya tinggal hanya 50.000. Waktu itu masih di Medan Koloninya, di sana masih Kemayoran lah contohnya. Iya Pak. Ya. Asal ada ongkos pulang lah, sehingga saya pola pikir sampai selamanya. Padahal waktu itu saya boleh dikata dari ekonomi, bahkan dari kesehatan dan segala-galanya mah saya dulu yang calon utama dicalonkan oleh panitia-panitia baik daerah, baik provinsi, baik pusat untuk menjadi bupati yang definitif. Tapi saya nggak raja tega. Iya Pak Sehingga ya. saya nggak mau. Nah itu yang saya inginkan sebenarnya. Jadi kalau saya ke sini menjemput bola, dengan saya datang ke sini membawakan bupatinya ke Jakarta, membawa bupati bisa langsung berhadapan ke rumah, ke kantornya, menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di sini. Nyatanya memang sangat mulai bergeming pada waktu itu apa-apa yang kita datangi menteri-menterinya. Itulah sebenarnya urusan saya datang ke Samosir ini. Sehingga saya bertugas dalam hampir 1 tahun lah di sini, karena saya lihat situasinya beda. Saya memang hengkang. Oh, kembali lagi Pak ya. Kembali pangkuan. Oke Pak, sangat luar biasa Pak. Kami sudah sangat bangga mendengarnya. Sekarang mungkin kita akan lebih cenderung untuk bagaimana mengisi kabupaten ini di dalam pembangunannya Pak. Kami melihat kan Pak ya, bahwasannya Kabupaten Samosir adalah merupakan kabupaten yang mempunyai potensi objek wisata yang sangat luar biasa Pak. Namun pada faktanya bahwa Kabupaten Samosir kurang lebih 85% masyarakatnya adalah petani Pak. Kira-kira dari pandangan Bapak Pak, bagaimana yang terbaik yang harus dikerjakan oleh pemerintah untuk percepatan membangun kabupaten kita Pak, Samosir ini Pak? Sebenarnya kan Samosir ini boleh dikata terikat dengan kultur atau budayanya. Kalau bangun Samosir ini sebenarnya kalau ya, artinya kalau memang kita sadar yang ada bargaining di Samosir ini, ya otonomi sekarang ini kan bisa juga diarahkan untuk membangun. Sekarang kan yang dibangun itu badannya, jiwanya, yang dua-dua ini sebenarnya kan. Iya, untuk membangun ini apa? Ya kita tentu asal usul daripada kita sebagai manusia, sebagai Batak, tentu itulah sebenarnya yang dibangun duluan. Jadi kalau otonomi ini kan diperbolehkan untuk mau membangun itu. Sehingga kalau menurut saya, kalau yang pembangunan untuk masyarakat, untuk Samosir ini, ya dahulukanlah kulturnya yang dipelihara, ya dalian natulunya sebenarnya harus juga dasar untuk membangun. Sehingga tidak, itulah yang saya bilang tadi, kalau memang membangun Samosir ini, karena ini berdiri dari inisiatif masyarakat yang digairahkan. Contoh yang saya lihat sekarang yang paling saya sedih, banyak sebenarnya orang yang sudah dulu sakit-sakitan yang merantau, yang berhasil sekarang ini, yang kurang memberi perhatian di Samosir ini. Iya. Penyebabnya boleh dikatakan yaitu arogansi pemimpinan daerah ini, seolah dia menjadi raja, sehingga orang yang datang ini merasa bodoh karena dianggap semuanya bahwa itu adalah perbuatan daripada raja ini. Sebenarnya yang datang pun
raja juga soalnya, jadi dia merasa bertentangan, jadi nggak ada animonya yang datang ke sini. Itu hasil daripada penelitian atau ulun rebut dari kawan-kawan yang sudah berhasil. Oh begitu Pak ya, berarti boleh kami garis besari Pak, para tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Samosir yang saat ini ada di tanah perantauan, yang boleh kita katakan mereka sudah mempunyai finansial atau sukses, Ya. sebenarnya punya niat untuk datang membangun ke sini Pak ya. Ada. Tapi mungkin seperti kata Bapak tadi masih belum ada animonya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira lebih jelasnya lagi Pak, terhalang di mana aja Pak? Terhalangnya ya tadi kan kita bilang orang Batak itu adalah semua raja. Kalau di Samosir ini untuk menerima katakan sesamanya pun karena sama saling raja itu susah berakumulasi di lapangan. Jadi contoh yang nyata, kalau Bapak punya dulu tanah, ada ceritanya tanah ini belum dibagi, tapi Bapak tinggal di Samosir ini merasa itu miliknya karena perantau itu sendiri sudah lama merantau, bisa jadi menyatakan itulah bagianmu yang dirantau, padahal dia merasa dia butuh tanah itu untuk mau membangun di daerah ini, tapi karena nggak sesuai dengan golongan tubuhnya lah katakan sekarang ini, itu bisa mental, bisa nggak terlaksana karena faktor yang itu tadi raja. Dan kurang juga sekarang ini memang penghargaannya bagaimana ya, moral atau adat daripada yang dulu itu ya. Terus terang kalau kita sekarang datang ke Samosir ini, kalau dulu kita melihat orang tua kita atau melihat di atas umur kita sungkem atau merasa Iya Pak ini ya. Tapi kalau sekarang saya dengar, saya lihat sendiri lah, guru aja kan bilang kemana bro, katanya udah gurunya sendiri. Kalau kita dulu sih dua aja sudah merasa di atas daripada ini kita, jadi kita hormat. Jadi dasar itulah kita merantau bisa lebih menghormati orang, kita pun dihormati. Kan hidup ini kan saling, ini kan namanya hidup itu adalah ya apa namanya bijaksana juga kan. Iya Pak. Oke Pak, kalau informasi berdasarkan data-data yang kita himpun Pak, sudah sangat banyak sekali Pak putra-putri Samosir ini yang kita dengarkan sudah berhasil di tanah perantauan. Mungkin mereka sudah sering mungkin bertemu sama Bapak di tanah perantauan. Kira-kira Pak, apakah mereka ini saat ini menunggu pemerintahan ini harus seperti apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah harus membuat ajakan atau seperti apa? Kenapa? Ketika mereka mau datang bersama-sama membangun Samosir, mungkin tidak terlalu sulit kita untuk cepat membangun atau maju Samosir ini Pak. Nah, kalau ini memang sudah 3 kali pilkada di Samosir. Sebenarnya udah 4 kali pilkada di Samosir ini. Faktor daripada pilkada itu memang berpengaruh kepada kami perantau ini ya. Ada suara yang sumbang-sumbang juga gitu. Tapi kalau disebut mereka tidak mau ini, sebenarnya gimana ya, nuansa daripada investasi ini memang ada juga memang perhitungan ini ya. Di dalam BAP daripada suatu usaha memang Samosir belum layak untuk namanya disebut investasi yang real. Nah itu mungkin salah satu menurut saya faktor mereka ya animonya kurang ya. Tetapi yang lebih menjadikan sekarang ini memang kurangnya juga pemerintah daerah ini seperti dulu, memang karena kita lakukan jaring aspirasi pernah misalnya ke ibu kota, ke Riau, ke Batam, ke ini namanya di situ
Tetapi jaring aspirasi itu kita merasa minta apa kita di bawah. Jadi kalau sekarang ini dengar, tahu nggak sekarang ini, karena tahunya si Panjiko orang kaya, orang ini bupatinya namanya, bapaknya orang kaya katanya, itu orang juga merasa di bawahnya dia, jadi ada gengsi juga. Ada keengganan Pak ya? Ada keengganan, itu dampaknya Pak ya? Dampaknya sekarang ini, jadi seharusnya kalau yang namanya membawakan Pemkab ke sana, ya harusnya merendah lah, harus kehadirannya menjadi tukang minta-minta lah. Kalau menurut saya itu begitu Pak ya? Ini enggak, jadi katanya merasa kesombongan. Ya, jadi itu yang bisa faktor-faktor kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu. Mudah-mudahan salah saya. Tapi kalau dari saya kan bergabung di sana itu memang entah apa yang terjadi, setiap marga selalu dihadirkan sebagai narasumber atau sebagai, katakanlah kita ini kan ada di sana untuk tempat perkumpulan tertentu buat orang Batak, misalnya Merpado lah, ada yang namanya Tobatabo lah, adalah Kudian lah, adalah Undihon lah, macam-macam, adalah lapor macam-macam lah yang di sana kan kita memang hadir di situ, ya banyak informasi, atau dengan adanya WA ini kan semuanya aja yang nelpon, menyampaikan informasi, apa kabar begini ya enggak. Oke Pak, oke Pak. Terang aja. Oke, hampir bisa kami tangkap Pak. Oke Pak, mudah-mudahan ke depan ini akan bisa ditangkap oleh pemerintah supaya Pak mereka punya upaya untuk mengundang atau membuat animo daripada masyarakat atau yang sudah berhasil putra-putri dari Samosir. Sekarang begini Pak, karena beberapa sektor pembangunan itu harus berjalan beriringan. Dalam hal ini kita akan sedikit bergeser topik kita Pak. Kami di beberapa diskusi waktu terakhir kami membahas bahwasannya pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan bangsa secara umum, kemudian Provinsi Sumatera Utara secara khusus Kabupaten Samosir, karena kita melihat bahwa pemerintah pusat sudah berusaha memberikan alokasi dana untuk membangun desa. Kira-kira menurut Bapak, ketika kami sebutkan bahwa pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan bangsa, kami ingin pendapat Bapak. Sebenarnya dalam otonomi memang iya, nggak salah. Otonomi itu harusnya bottom up. Kalau makmur rakyatnya, ya makmur negara pemerintahannya. Itu yang benar. Tetapi yang saya perhatikan memang dari kos untuk mendapatkan atau untuk menjadi kepala desa itu ada pengaruh di dalam perjalanan dia menjadi dalam pembangunan itu sendiri. Contohnya, kalau ada pengalokasian dana dari dana desa itu sekian persen saya nggak hafal, ya sampai katakanlah 8%-nya disebut untuk alokasi untuk pencegahan COVID. Sebenarnya yang disebut pembangunan itu tadi tuh yang namanya alokasi itu selalu mengharapkan ke fisik daripada keuntungan atau untuk penghasilan dari pokoknya ada untuk kepala desa lah. Ininya jadi nggak menentu apa yang disebut cita-cita daripada otonomi yang disebut dana desa tersebut. Harusnya kalau menurut perhitungan kita, dana desa itu selalu swakelola. Ini kebanyakan sekarang kelola sendiri, bukan swakelola. Begitu Pak ya? Sendiri itu kepala desanya langsung. Itu berpengaruh lah terhadap pembangunan secara normal itulah menurut kita ya. Jadi kalau sekarang ini gimana lah ya? Contoh kalau desa kita pada waktu ini yang disebut anggaran 800 lah sekarang, 800 juta ya. Kalau di dana desanya itu Pak kurang lebih hampir 600 sampai 700 juta itu Pak. Sekarang iya Pak. Iya. Kalau itu memang bisa digunakan, katakanlah saya pun nggak hafal betul sekarang apa tujuan daripada dana desa itu selain hanya untuk menginikan ujung tombak daripada tujuan daripada
ujung tombak daripada pembangunan nasional. Enggak hafal yang lainnya itu sekarang. Oke Bapak, sedikit Pak, saya mau menambahkan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mungkin Bapak pernah mendengar tentang profil desa atau tapal batas desa Pak. Kira-kira yang bisa Bapak berikan gambaran kepada kami tentang itu sendiri berdasarkan pengalaman Bapak, mungkin kami bisa dapat informasi ya Pak. Sekarang memang saya sendiri sudah mengalami langsung. Jadi sebagai masyarakat biasa lah, bukan sebagai mantan atau sebagai apa gitu. Desa kami ini, Turpuk Sihotang ini kebetulan berbatasan dengan Janji Mataram, berbatasan dengan Turpuk Limbung, Turpuk Sagala dan Turpuk Melau. Ya Pak ya. Desa yang ini yang disebut hanya perbatasan aja, belum jelas patok dan yang disebut hanya berdasarkan KTP aja, batas-batas desanya belum jelas. Iya saat ini. Sehingga mana otoritas daripada desa satu desa ini tidak bisa mencerminkan apa menjadi hasil pembangunannya. Begitu Pak ya? Menurut saya, kalau ada suatu desa profil batasnya sudah jelas, di situ apa kemampuan daripada desa, katakanlah zona-zonanya sudah ada jelas, entah itu pertanian atau itu perumahan atau itu perikanan, ya mungkin itulah membuat tadi yang disebut menampung investasi tadi bagi orang desa, orang-orang yang berhasil dari desanya yang dari perantauan, itulah yang harus ditawarkan. Iya, kejelasan ya Pak ya, kejelasan termasuk lahan lah di situ Pak ya. Mana lahan. yang bisa menjadi tanggung jawab dari putra masyarakat desa tersebut ya Pak ya. Mungkin kejelasannya ya. PH tanahnya juga harus sudah jelas dari gitu, desa Pak, ya? ini kalau untuk mau benar-benar membangun. Sekarang kita pun saat ini ya, ini kan kembali lagi ini daliannya turun. Kalau kepala desa sebenarnya perpanjangan tangan daripada juga yang disebut juga merangkap ini perpanjangan tangan dari camat juga perpanjangan tangan dari seharusnya roadmap atau kata-kata menyatur daripada pembangunan itu kan sebenarnya sudah harus jelas dari desa ini sendiri gitu, sehingga gampang mengatur mengalokasikan segala dana yang ada. Dan contoh yang nyata memang kalau di desa kami ini, Turpuk Sihotang ini contohnya, kalau di sini lahannya memang ada kata yang disebut Cipuk Kahuta. Cipuk Kahuta Pak ya. Ini juga berpengaruh ini karena kepala desa belum tentu yang disebut yang namanya Cipuk Kahuta ini, atau Raja Bius. Ini berpengaruh juga memang di dalam pemerintahan desa ini, sehingga batas-batas desa ini kalau bisa dijadikan atau didefinitifkan, itu pun harus dibenahi. Siapa yang bisa menentukan batas-batas desa yang ini? Harus dihadirkan juga yang disebut Cipuk Kahuta ini atau keturunan Raja Bius ini. Iya. Baru dia bisa settle berjalan. Oke, baik Bapak. Mungkin kami dalam kesempatan ini juga informasikan dari beberapa diskusi kami sebelumnya bahwa pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Samosir melalui pemerintahan kecamatan di 9 kecamatan Kabupaten Samosir saat ini mengatakan bahwa sedang berupaya keras untuk menyelesaikan profil desa dan tapal batas desa ini Pak. Kita pun berharap ini cepat selesai supaya seperti yang Bapak sampaikan, Bapak pun mengalami permasalahan pribadi juga secara sendiri juga, hal-hal menyangkut tapal-tapal batas desa ini. Mudah-mudahan ini cepat terjawab supaya apa? Supaya harapan Kabupaten Samosir ini
cepat melaksanakan pembangunan dan memperoleh kemajuan-kemajuan demi kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan ini di akhir pertemuan kita Pak, kami ingin mendapatkan sedikit komentar terakhir dari Bapak atau pendapat penutup lah yang bisa kami dengarkan untuk kita sampaikan kepada masyarakat luas. Kami beri kesempatan Pak. Sebenarnya masyarakat juga harus sadar, kita ini kan memang sedang berproses. Berproses itu juga haruslah saling mengerti atau saling urung rembuk antara sesama masyarakat dengan kepala desanya, baru kepala desanya, kecamatnya, sehingga kalau situasi yang ini dianggap kondusif, ya mungkin juga perantaunya cepat akan turun gunung lah, termotivasi Pak ya. Termotivasi. Dan memang ada sesuatu hal yang juga saya punya ide, tapi kalau di suatu saat kita bisa berbicara siapa yang sebenarnya cocok jadi pemimpin di Samosir ini, mau menggunakan ajas teal di Samosir ini yang sudah pernah memang kita laksanakan. Contoh, kalau di Mogang dulu menyalakan lampu terang, daerah lain juga perantauan berebut membuat daerahnya terang pada waktu itu. Nah itu ajas teal sama aja. Kalau mangga kita buahnya banyak, pasti orang lain juga akan membuat mangganya. Buahnya banyak. Oke, terima kasih Pak. Bapak sudah memberikan informasi yang banyak kepada kita. Mudah-mudahan melalui diskusi kita pada hari ini, seluruh masyarakat, secara khusus masyarakat Kabupaten Samosir, akan bisa mendapatkan informasi-informasi yang baik supaya mempunyai motivasi bekerja bagaimana bersama-sama membangun Kabupaten Samosir. Oke Bapak, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang kita bisa berdiskusi jauh lebih untuk topik-topik atau hal-hal lain yang baik untuk Kabupaten Samosir. Terima kasih Pak. Saya sih enggak bersedia kapan saja ya. Oke, terima kasih Pak ya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya.